Pelaku pembunuhan Kiki Darmayanti Siregar, wanita 27 tahun, warga Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, yang jasadnya ditemukan membusuk di rumah kontrakannya pada Selasa 20 Desember 2022, berhasil diringkus. Pelaku utama suami korban sendiri dan ditemukan tewas bunuh diri. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diringkus tanpa perlawanan. Tim unit Bidum Satreskrim Polres Binjai berhasil meringkus pelaku pembunuhan Kiki Darmayanti Siregar yang mayatnya ditemukan membusuk di rumah kontrakannya pada Selasa 20 Desember 2022 lalu. Satu pelaku, Leo, yang merupakan suami korban, ditemukan tewas gantung diri. Sementara satu pelaku lainnya diringkus tanpa perlawanan di kawasan Kecamatan Stabat Langkat. Inilah tersangka Sugianto alias Rambo, warga Kecamatan Stabat Langkat, saat digiring polisi untuk dimintai keterangan di Mako Polres Binjai Jumat siang. Sementara pelaku utama, Leo, yang merupakan suami korban, ditemukan tewas gantung diri di Pondok Perladangan Sawit milik warga di kawasan Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang pada Kamis lalu. Terungkapnya pembunuhan Kiki Darmayanti Siregar yang mayatnya ditemukan membusuk di rumah kontrakannya setelah tim Reskrim Polres Binjai melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan para saksi dan mendapatkan hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Dari hasil penyelidikan, tim unit Bidum Satreskrim Polres Binjai kemudian melakukan pengejaran dan berhasil meringkus tersangka Sugianto alias Rambo di rumah kediamannya di Kecamatan Stabat Langkat. Sementara satu tersangka lainnya yang merupakan suami korban ditemukan tewas gantung diri di perladangan milik warga di kawasan Deli Serdang. Dari tangan kedua tersangka diamankan barang bukti kabel yang digunakan untuk menjerat leher korban, handuk dan barang lainnya. Saat dimintai keterangan polisi, tersangka S alias R mengaku dirinya hanya membantu tersangka Leo saat melakukan pembunuhan. Saat itu ia sedang dipengaruhi minuman keras. Menurut AKP Rian Permana, Kasat Reskrim Polres Binjai, motif pembunuhan adalah masalah ekonomi. Tersangka Leo yang merupakan suami korban sempat kecewa dengan korban saat meminta uang kepada korban. Namun korban tidak memberikannya sehingga terjadi pembunuhan. Si R untuk memegang kaki korban. Belum tua. Mempergunakan apa? Abang aja. Tua aja ya. Jadi habis minum tua ke rumah si L. Jadi memang kamu lihat si L menyiksa istrinya? Iya. Jadi peranmu ngapain di situ? Jangan yuk, bilang gitu. Jadi kamu bantu? Iya, langsung tak tanya lagi, langsung aku Ada sempat mencoba ngalangin, udah nggak usah gitu. banyak sama Sempat ya. Tapi nyesal ya bantu si L ini ya. Berarti dia ngabisin istrinya itu di depanmu? Iya, aku langsung keluar itu. Tapi di depanmu ya dia jerat lehernya itu? Langsung keluar, habis itu masuk, aku pegang gini. Enggak, udah habis itu aku keluar. Penangkapan R, kita dapati informasi dari masyarakat dan saksi-saksi yang berada di sekitar TKP bahwa kejadian tersebut saksi mendengar ada dua suara yang salah satunya saksi kenali, yaitu L, suami daripada korban. Namun saksi mendengar ada suara laki-laki lain yang berdasarkan full bucket kami di lapangan, kami menemukan informasi bahwa orang tersebut dengan inisial R. Sehingga berdasarkan informasi dan bucket yang kami terima, kami langsung melakukan pengejaran terhadap saudara R dan kita menemukan fakta dari pengakuannya bahwa benar ia membantu dalam mengeksekusi korban KDS tadi. Itu satu pelaku memang benar bunuh diri ya, Komandan? Untuk pelaku L memang benar bunuh diri karena berdasarkan juga pemeriksaan dari dokter rumah sakit Julham, berdasarkan hasil visum juga bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban, kemudian juga tanda-tanda yang diakibatkan bunuh diri jelas seperti lidah keluar, kemudian juga kotoran keluar, kemudian sperma juga keluar dari alat kelamin tersangka L. Ya, kalau dari hasil pemeriksaan polisi sendiri, motif dari pembunuhan korban KDS tadi apa kira-kira? Motif dari kejadian tersebut adalah kebutuhan ekonomi yang mana
pelaku L sempat meminta uang kepada korban, namun tidak diiyakan oleh korban sehingga perbuatan pembunuhan ini terjadi terhadap korban. Oh, kebal gue nih. Ada iman gue nih. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini tersangka bersama barang bukti diamankan di Mako-Polres Binjai. Terhadap tersangka akan dijerat pasal 338 junto pasal 35 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.